Ini zauknya Arab dalam balaghah itu akan menjadi indah. Nah, ini kalau dalam proses ilmu apa namanya, pidato, khutbah namanya, itu pasti ada yang begitu itu. Terus digandengkan. Demikian juga ketika memuji Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga sama. Ya. Nabi Muhammad ketika kemudian begitu asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhluqin al-mukarram bil Quran al-aziz al-mu'jizatil al-mustamira ala tu'aqibil sinina wal bisinani al-mustanirati lil murtarsidina al-makhsusa bijawal kali wa samahaditin. Ini pujian kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu apa? Siapa? Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, hamba Allah, kesayangan Allah, ya. Kemudian paling utama, makhluk yang paling utama, saking utamanya itu diberi Al-Quran, ya, Al-Quran. Yang Al-Quran itu katanya itu nggak akan usang karena zaman, ya. Tidak akan terganti karena tahun. Terus kemudian peraturan-peraturan yang ada dalam diri Nabi itu, yang disampaikan Nabi itu adalah kegemilangan bagi orang-orang yang ingin mendapat petunjuk. Ini semua Bapak dan Saudara, ciri khas muqaddimah, pendahuluan adalah pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam alinea berikutnya Bapak dan Saudara sekalian, amma ba'du. Nah, sesudah amma ba'du ini Bapak dan Saudara sekalian, baru dia mengemukakan landasan atau latar belakang dia menulis buku ini. Baru alasannya apa, latar belakangnya apa, pokok-pokok pikirannya apa. Nah, ini baru amma ba'du. Imam Nawawi dalam menulis Arba'in ini, itu ternyata beliau itu juga pernah, katanya, saya pernah mendengar riwayat dari Nabi. Saya juga belajar, katanya. Saya juga pernah mendengar, belajar dari Nabi. Yang hadis ini disampaikan oleh, tadi disampaikan Al-Habib bin Thalib, dari Mu'adz bin Jabal, kemudian Ibnu Mas'ud dan lain sebagainya disampaikan, dan hadis-hadisnya yang Bapak sampaikan tadi, yang Bapak baca di bawah di dalam mukadimahnya itu adalah salah satu di antaranya, yang diriwayatkan oleh di sini, qala man hafizu ala ummati arba'ina hadasan min amri diniha fa sallallahu yaumal qiyamal fi zumratil fuqaha wal ulama. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ali, barang siapa yang menghafal, barang siapa yang umatku menghafal 40 hadis dari tentang agama, ya, kemudian Allah nanti di yaumil kiamah akan mengelompokkan orang ini golongan orang-orang fuqaha dan juga golongan orang-orang ulama, alim ulama. Nah, ini hadisnya banyak. Ini pernah didengar oleh siapa? Imam Nawawi. Ya, saya mendengar ini, semua mendengar. Namun demikian, nah ini kritisnya Imam Nawawi sebelum menyampaikan anunya, saya mendengar itu semua, tapi semua hadis yang berdasarkan ini adalah hadisnya dhaif. Nah, kelas dhaif, artinya lemah. Nah, mau nggak mau Bapak dan Saudara sekalian, kita harus tahu hadis mana yang harus dipakai. Hadis itu ada tingkatan, dalam tingkatan hadis. Yang pertama itu adalah sahih, satu, hasan, kemudian baru dhaif. Nah, menurut Imam Nawawi, seluruh yang disampaikan dalam, menurut Ali demikian, menurut Ibnu Abbas demikian, menurut Abu Darda demikian, menurut Anas bin Malik demikian, semuanya yang disampaikan intinya sama,
itu adalah semuanya doif. Itu bukan titik tolak saya akan menulis buku ini, katanya. Walaupun saya tahu itu ada hadis tapi doif, aku akan menulis yang demikian 40 hadis, tapi bukan itu, katanya. Apa yang ditulis yang menjadi landasannya adalah hadis yang sahih. Nah, ini beliau hadis sahih ini, ya, sahih yang diriwayatkan nanti. Ada dua landasan beliau memberikan dia akan menulis arba'in ini adalah Rasulullah SAW bersabda, ini hadisnya sahih, liyuballighu syahidu minkumul ghaib. Orang yang hadir ketika dia ngaji hendaknya menyampaikan orang yang tidak hadir. Jadi orang yang ngerti bahasanya itu hendaknya menyampaikan kepada orang yang belum mengerti. Dia nulisnya, ini saya sampaikan ini agar supaya orang yang enggak ini bisa menyampaikan kepada orang yang ngerti, menyampaikan kepada orang yang ngerti. Kemudian yang kedua adalah hadis yang sahih juga, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Ya. Hah? Ada yang di bawah. Hah? Ada yang mana? Ya, ini banyak ini hadisnya. Ini ada ini tulis. Nih. Cuman enggak dikasih Arabnya. Terjemahannya ada tapi enggak dikasih Arabnya. Itu terjemahannya ada itu kan. Terus hadis sahihnya di bawah itu adalah hadis sahih yang menjadi landasannya itu adalah hadis liyuballighu syahidu minkumul ghaib. Kemudian naddarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'au. Ini landasan kenapa ditulis. Sebetulnya Bapak dan Saudara sekalian, sebagaimana di itu udah banyak yang nulis 40 hadis sudah banyak. Tapi beliau pengen menulis tapi yang mempunyai bahasannya berbeda. Dulu para ulama menulis 40 hadis itu secara spesifiknya tersendiri. Banyak khusus tentang tasawuf, hadis-hadis tentang tasawuf. Tentang zuhud, hadis tentang zuhud semua. Tentang usuluddin, pokok-pokok agama itu semua. Jadi walaupun jumlahnya 40, sama-sama 40, tapi bahasannya itu adalah satu apa namanya disiplin ilmu kalau bahasa tentang tauhid. Khusus 40 itu tentang tauhid. Kemudian tentang zuhud, 40 itu 40 hadis tentang zuhud semua. Nah, ini penulisan orang-orang yang lebih dahulu dari Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi itu menuliskan arba'in ini berbeda. Seluruh aspek, seluruh aturan agama itu ditulis. Dari mulai ibadah, kemudian akhlak, kemudian tauhid, ibadah, akhlak, dan kemudian muamalah. Itu ditulis semua. 40 itu mencakup seluruhnya, walaupun itu pokok-pokoknya saja. Nah, ini yang melandasi pemikiran Imam Nawawi. Jadi kita akhirnya tahu, oh nanti buku kitab ini adalah bukan spesialisasi tentang ini saja, tapi menyeluruh bahasan agamanya menyeluruh. Jadi ini. Terus kemudian walaupun demikian juga Bapak dan Saudara sekalian, hadis ini oleh Imam Nawawi itu tidak ditulis secara sempurna sanadnya. Jadi konstruksi hadis itu Bapak dan Saudara sekalian nanti kita lebih perdalam. Konstruksi hadis itu ada 3. Satu itu adalah perawi yang meriwayatkan, kedua sanad atau isnad, yang ketiga adalah matan. Matan. Jadi ada 3 konstruksi hadis. Kalau ini tentang hadis yang tadi sebagai landasan ini dia nggak mau, yang dhaif nggak mau katanya.
Nah, Imam Nawawi walaupun semuanya yang dianu itu sahih, tapi tidak seluruhnya diambil. Yang diambil oleh Imam Nawawi cuman sanadnya dihilangkan atau enggak ditulis, tidak ditulis. Sanad-sanad yang merujuk kepada matan hadis itu tidak ditulis kecuali terakhir sahabat Rasulullah, baru nama sahabat. Apa itu sanad? Sanad itu kalau bapak-bapak, rawahul Muslim. Contoh ini kemarin, contoh ini hadis yang nanti kita bahas. Hadis yang pertama ini tentang niat. Hadis ini ditulis oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari atau Imam Muslim sama, ketika mencari hadis ini dia mendengar dari si A, si B, si C dan si D, kemudian si E, baru kemudian di sini sebutkan Umar bin Khattab. Nah, A, B, C, D, E ini enggak ditulis oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Nawawi, hanya ditulis dari, pokoknya ditulis rawi terakhir penulisnya, kemudian an Umar bin Khattab. Nah, yang ini enggak tulis. Kenapa? Karena ini aneh nanti kalau ini. Karena seperti tulisan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu lahir tahun 1809 Hijriah. Kok meriwayatkan langsung an Umar bin Khattab? Imam Bukhari baru lahir 1189 Hijriah. Umar bin Khattab meninggal itu 22 Hijriah. Nah, Umar bin Khattab meninggal berarti kan udah hampir 170 tahun. Lah kok bisa tahu-tahu? Ternyata beliau itu cuma yang tadi yang menyampaikan sampai ke Umar bin Khattab itu tidak dituliskan. Ini diakui di dalam mukadimahnya. Jadi supaya apa? Supaya mudah dihafal dan mudah untuk diingat, katanya gitu. Jadi supaya mudah dihafal. Sebagai gambaran saja Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Bapak bisa membayangkan kekuatan hafalan dari perawi hadis Imam Bukhari. Imam Bukhari ini sebetulnya ini hadis ini setidak-tidaknya ada sanadnya rata-rata ya. Rata-rata untuk mencapai, contoh Imam Bukhari saja, untuk mencapai Umar ini, Umar bin Khattab ya, Umar. Dua ke 456. Ini baru Bukhari. Imam Bukhari ini mencatat tadi, ini namanya matan, begitu, ini namanya matan hadis, matan. Bukhari ini bisa menulis matan hadis ini melalui ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6. Ini wafat tahun 22 Hijriah. Ini baru lahir 1189 Hijriah. Kan nggak ketemu. Masa Imam Bukhari langsung ketemu Umar bin Khattab? Impossible katanya. Maka ini harus melalui rawi ini, perawi 1, perawi 2, perawi 3, perawi 4, perawi 5, baru ketemu Umar. Jadi nama-namanya ada, Pak. Ini oleh Imam Nawawi nggak ditulis. Nggak ditulis, Pak. Dihapus, ditiadakan agar supaya nanti begitu Imam Bukhari an Umar bin Khattab baru matan, biar hafal, mudah dihafal. Bapak bisa membayangin bagaimana kekuatan Imam Bukhari dalam mereview ini. Pernah diuji coba oleh para ulama hadis, ada 100 hadis, Pak, diacak. Ini yang ini diacak. Diacak, suruh
memposisikan lagi. Ternyata posisi yang itu 100% benar sesudah diacak oleh para ahlinya. Diacak supaya bingung, ternyata Imam Bukhari. Dan satu yang saya baca biografi Imam Bukhari itu, berapa jumlah yang pernah dihafal Imam Bukhari tentang sanad ini, tangga sandaran untuk mencapai ini, 80.000 orang. 80.000 orang itu hafal Imam Bukhari itu dengan segala tetek bengeknya dengan segala ini, yang ini pintar, alim, adil dan lain sebagainya. Sejarah hidupnya, biografi mereka itu hafal semua. Nah, maka satu-satunya kitab yang mempunyai kesohihan yang di bawah Al-Quran itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, karena persyaratannya ketat. Beliau menulis itu persyaratannya ketat, Pak. Contoh yang paling mudah yang pernah saya sampaikan, Imam Bukhari itu pernah bertanya kepada seorang di kampung sana, ada Pak ahli hadis, dia mau datang ke sana. Orangnya itu ketika itu mau ngasih makan namanya, jago lah, ayam lah. Tapi begitu dia datang nggak jadi ngasih makan, Pak, ayamnya ditinggal ngasih makan. Kecewa nggak kira-kira ayam? Begitu dia datang nggak jadi ngambil hadis dari orang itu, karena orang itu sudah dianggap tidak bisa dipercaya. Hewan padahal yang nggak dipercaya, hewan nggak dikasih makan, itu nggak diambil, Pak, hadisnya. Itu saking ketatnya. Demikian juga hal yang lain lah, banyak sekali persyaratan. Harus yang hafal, harus yang adil, harus yang warai, harus yang macam-macam lah. Itu bahasan di Rohai Hadis, tidak kita bahas. Ini kita bahas tentang hadis yang riwayat saja, periwayat hadis ini. Inilah mungkin Bapak dan saudara sekalian tentang mukaddimah. Jadi mukaddimah yang nanti kita jumpai hadis yang disampaikan oleh itu pasti sahihnya, karena beliau tidak melandasi yang enggak sahih dibuang. Itu cuma 40. Agar supaya mudah dihafal, yang panjang ini sebagai beberapa syarat itu enggak dilengkapi, khusus langsung ke sahabat. Jadi Imam Bukhari langsung sahabat. Nah, kalau Imam Bukhari dalam tulisannya atau Imam Muslim itu enggak demikian hadisnya, panjang hadis itu. An ini akhbaroni, ada yang pakai akhbaroni, ada yang hadasana, ada yang an dan lain sebagainya. Itu urusan pusing nanti kalau Ini Bapak dan saudara sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala mengenai mukaddimahnya. Jadi mukaddimah itu adalah filosofi dari penulis untuk mengantarkan para pembacanya agar supaya tahu betul apa yang ditulis ini mengenai apa dan bagaimana dia ketika melatar belakangi menulis Arba'in ini. Mungkin sampai di sini Bapak dan saudara sekalian untuk pelajaran mukaddimah. Ini baru mukaddimah aja segini, Pak, panjang. Mukaddimah aja panjang. Jadi sekali lagi Bapak dan saudara sekalian, mukaddimah yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam Arba'in ini adalah merefleksikan bagaimana dia menulis ini adalah latar belakangnya, kemudian apa yang disikapi oleh Imam Nawawi ketika dia menulis Arba'in ini. Jadi antara lain itu tadi yang saya sampaikan. Ini baru mukaddimah. Nah, detail ya. Ini sengaja saya detail nih, kalau nggak begini biar mengenal hadis, Pak. Hadis itu konstruksinya itu ada perawinya, ada sanadnya, ada matannya. Itu nanti kita kulik ketika kita belajar tentang hadis yang pertama, ya, innamal a'malu binniyat. Itu baru konstruksi hadisnya, Pak, belum isinya, belum apa yang menjadi isi daripada hadis itu. Bisa dari segi hukum, bisa dari fikih, dari tauhid, macam-macam isinya nanti. Oleh karena itu saya nggak yakin kalau satu hadis itu bisa 3 atau 4 kali pertemuan baru bisa selesai, baru mukaddimahnya aja panjang.
Mungkin sampai sini mungkin ada yang tanya atau mungkin ada yang ini ya silakan. Ya silakan Pak Dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz mau menanyakan itu mengapa Imam Nawawi cuma 40 atau 42 hadis ya? Ya. Kalau tidak misalnya 100 itu apa emang sudah dipilih berdasarkan babnya atau apanya gitu? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan kenapa kok nulis banyak gitu ya? Kok nulis 40? Bapak dan saudara sekalian, tadi disampaikan dalam mukadimahnya itu sesungguhnya saya juga pengen menulis seperti para ulama pendahulu. Ulama pendahulu itu melandasinya menulis 40 berdasarkan hadis yang tadi, yang ada tulisan dari Ali, dari itu barang siapa yang bisa menghafal hadis 40 maka dia akan masuk surga dan dikumpulkan dengan ini, ada yang macam-macam, ada beberapa alasan. Imam Nawawi nggak pengen yang begitu, tetap nulis 40 tapi bukan berdasarkan itu. Jadi niatnya Nawawi itu adalah sesuai dengan apa yang para pendahulunya menulis. Jadi para pendahulunya menulis itu 40, maka dia pun nulis pengen 40, tapi bahasanya berbeda. Kalau yang dulu-dulu itu khusus tentang zuhud, umpamanya tentang zuhud semua 40 hadis itu. Tentang usuluddin, mengenai pokok-pokok agama semuanya itu tentang itu. Kalau Imam Nawawi enggak. 40 itu seluruh ajaran Islam. Jadi mulai dari tauhid, ibadah, muamalah, kemudian akhlak. Jadi semuanya ditulis, jadi memudahkan. Mungkin jadi kenapa enggak 10, karena sudah ada apa namanya itu contoh pendahulunya 40. Ya. Nah, jadi pengen intisarinya gitu. Ya, pokoknya 40. Padahal bukan 40 pas tapi 42. 42 ini arba ini. Mungkin itu yang perlu dijelaskan sama seperti ini. Jadi pengen seperti pendahulunya tapi berbeda. Mungkin yang lain kalau enggak kita ini sudah. Jadi seperti inilah. Dulu di pesantren juga sama seperti ini. Jadi dari mukadimahnya saja sudah panjang, sudah dikasih ilmu. Tapi kalau yang dulu masih muda ditanyakan apa Pak itu matan, apa Pak itu ini semua ditanyakan. Tapi minimal kita dapat informasi hadis itu demikian lah. Jadi demikian. Jadi nanti Bapak bisa mengikuti hadis-hadis selanjutan daripada yang ditulis Imam Nawawi ini. Mungkin itu Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini baru mukadimah, belum isi atau belum tulisan dari Imam Nawawi. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Jadi ini sebagai sekedar mukadimah pengantar saja. Mudah-mudahan Bapak semangat juga karena semangat mempelajari hadis ini, hadis arba ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.